ningkatin dari sisi apanya, apakah kecepatannya, apakah transparansinya, atau prosesnya, gitu. Jadi ini cukup, general banget dan bakal sulit untuk kita kasih solusinya. Nah, yang kedua mungkin aku bahas yang, too narrow dulu juga. Yang too narrow ini atau yang terlalu spesifik, misalnya how might we make the fees of international payments stand out more on the summary screen. Ini jadi kita udah posisinya kita udah tahu solusinya itu kita harus, nampilin si, harga international payment-nya ini supaya lebih jelas di summary screen-nya. Itu kan kayak kita udah tahu solusinya dulu baru kita, propose problem-nya kan, jadi kebalik gitu. Nah, kalau ini terlalu spesifik. Sementara kita harus dapat sweet spot-nya yang balance antara nggak terlalu general dan nggak terlalu spesifik juga. Contohnya itu, how might we make the fees of international payments more transparent? Jadi kita tahu, mmm, experience yang mau kita tingkatin itu, berupa kita ningkatin transparansinya, tapi kita juga belum kita masih open to ideas gitu. Kita nggak ngasih tahu solusinya langsung, tapi ketemu problemnya apa, gitu. Nah, terakhir untuk ideation framework-nya, mungkin yang aku show di sini cuman beberapa aja, tapi sebenarnya tuh masih ada banyak banget framework-framework yang bisa kalian pakai, buat ideation gitu. Nah, next-nya itu ada impact effort diagram. Impact effort diagram ini, biasanya kita udah ngelakuin how might we ini, terus kita, analisis nih impact effort-nya. Kayak impact-nya itu, effort yang perlu kita keluarin sebesar apa dan impact yang dihasilin dari solusi itu tuh seberapa besar, gitu. Jadi, biasanya urutannya itu yang paling diutamain untuk kalian, terapin yang ada di, ujung kiri atas ini. Dia low effort tapi high impact, makanya dia namanya quick atau easy wins. Nah, sementara kalau yang ada di pojok kanan ini dia high effort dan high impact. Jadi, dia tuh kita butuh effort yang banyak banget, tapi emang impact-nya tinggi gitu. Makanya dia walaupun output-nya bagus, tapi resikonya juga gede gitu, banyak hal yang harus dipertaruhin. Makanya ini jadi prioritas yang kedua setelah yang easy wins. Next-nya ada yang fill in. Ini kalau misalkan yang effort-nya rendah, tapi juga impact-nya rendah juga. Jadi, ya good to have, tapi nggak yang must have banget, gitu. Nah, terakhir yang, di pojok kanan ini, dia high effort tapi low impact. Nah, untuk solusi-solusi yang ada di pojok kanan ini, better atau harusnya jangan di jangan dijadiin solusi gitu, karena kita udah ngasih banyak effort tapi ujung-ujungnya impact-nya rendah juga gitu. Jadi nggak ada impact yang gede baik untuk bisnis maupun untuk, problem yang lagi kita, mau coba tanganin gitu. Nah, itu buat impact effort diagram. Nah, kalau untuk aplikasinya gimana kalau untuk di lomba? Sebenarnya untuk, kayak yang tadi aku mention, framework-framework ini itu baru beberapa aja dari banyaknya framework gitu. Sebenarnya ada banyak, ada kayak competitor analysis dan lain-lain. Nah, itu biasanya di slide deck hasil dari hasil dari aplikasi kalian, biasanya bakal dibikin dalam bentuk PPT gitu. Di PPT itu kalian bakal perlu nge-show, research apa aja atau proses apa aja dan analisis apa aja yang udah kalian lakuin untuk ngasilin produk final kalian gitu. Nah, nanti kayak kalian bisa pakai tools kayak Miro atau, Figma Jam yang, isinya analisis-analisis ini, kayak pertanyaan-pertanyaan how might we, atau impact effort diagram, atau SWOT analysis, dan framework-framework lainnya, gitu. Nah, paling segitu aja sih buat yang ideation, next-nya lanjut ke Kamel. Oke, thank you Natasha. Nah, buat selanjutnya aku yang lanjutin ya. Nah, jadi setelah tadi ngebahas tentang apa itu BIC, terus tentang ideation. Nah, kita masuk nih setelah ideation, kita perlu identifikasi problemnya atau masalahnya gitu kan ya. Karena kan bisnis IT case itu umumnya entah
kita diminta untuk nge-solve, problem yang udah ada, yang tadi Natasha sempat mention juga, atau kita cari sendiri nih, problem apa sih yang saat ini sedang ada gitu dan, kita perlu solusiin juga gitu. Nah, umumnya kalau misalkan problemnya tuh, belum dikasih, umumnya dari penyelenggara lomba tuh, bakal kasih kayak contohnya, beberapa industri yang bisa kita jadiin apa ya, jadiin, basic-nya gitu, kayak misalkan contoh, kan ada industri ekonomi, ada industri, kesehatan, pendidikan, gitu kan. Nah, kita bisa pakai dari salah satu industri itu, kita cari masalahnya apa, gitu. Jadi setiap kelompok nantinya akan nge-raise, masalah yang beda-beda gitu, dari industri yang beda-beda, gitu. Tapi ada juga yang udah, kasih problemnya itu di spesifik industri, gitu. Kayak misalkan, di industri pendidikan gitu, dan karena berhubungan sama teknologi otomatis kita perlu, nge-solve masalah, pendidikan dengan adanya unsurnya teknologi gitu, kayak misalkan edutech, terus, online learning, kayak gitu. Jadi, itu balik lagi ke lomba yang kalian ikutin sih, gitu. Nah, tapi di sini aku udah nge-list 2 pertanyaan yang, basic banget, tapi ini jadi, landasan kalian ketika kalian nantinya bikin, eee, bisnis plan gitu ya. Karena kalau misalkan masalah yang kalian angkat itu, kurang detail atau kurang berimpak besar, itu tuh, jatuhnya solusi kalian bagus, tapi nggak terlalu dibutuhin, gitu. Jadi kayak, eee, jenis kayak problem atau masalah kayak gimana sih yang perlu kita angkat, gitu. Nah, yang pertama tadi udah aku jelasin di awal, kita perlu lihat dulu dari, ketentuan lombanya kayak gimana. Yang kedua itu, problemnya itu, eee, mencakup, skopnya tuh apa aja, gitu. Skop problem ini tuh apa aja, dan kira-kira problem ini, bisa kalian atasi nggak, gitu, dengan, eee, sebatas bisnis plan, gitu. Nah, itu perlu kalian cari tahu gitu dan, eee, problem ini informasinya bisa kalian dapetin dari mana aja gitu. Dan yang kedua itu, seberapa signifikan impact dari masalah ini. Nah, ini kalian perlu ngelakuin research gitu ya. Jadi kayak, misalkan contoh kalian mau ngebahas masalah tentang sampah nih. Ini yang waktu itu, aku sama Natasha alamin juga sama tim aku, eee, ada beberapa topik yang kita pengen ambil gitu. Nah, tapi kasusnya waktu itu kita ikut lombanya data, tapi kita butuh nih ada rumusan masalahnya juga gitu. Nah, ada beberapa topik, kayak topik, tentang sampah, tentang, tanah longsor, pokoknya bencana alam yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, kira-kira topik mana sih yang harus kita ambil gitu. Nah, kita ngelakuin research mengenai kayak dampaknya itu seberapa besar gitu. Nah, dampaknya seberapa besar ini bisa kalian tarik garis lagi ke arah, eee, dampaknya itu ke arah mana aja. Apakah hanya sebatas, kurangnya pengetahuan atau edukasi atau udah ke arah lain gitu. Karena setiap dampak itu punya, value yang beda-beda gitu. Walaupun bisa dilihat misalkan, oh ternyata dampak dari masalah, let's say tanah longsor gitu ya, dampak dari masalah tanah longsor ini ternyata luas banget loh gitu, banyak banget yang terdampak gitu. Nah, misalkan ada satu masalah lagi, eee, kita sebut aja masalah A gitu ya, masa masalah A ini sebenarnya nggak terlalu berdampak ke banyak orang gitu, tapi, ini butuh, subsidi ekonomi yang ternyata besar banget gitu. Atau contoh lain lagi, masalah A ini, berdampaknya ke, eee, skala usia dari umur 1 sampai 10 tahun gitu. Sedangkan masalah B, berdampaknya ke ke usia aktif gitu, usia produktif gitu. Jadi balik lagi kalian harus lihat gitu, masalahnya apa, kenapa masalahnya bisa terjadi, terus dampaknya kemana aja gitu. Kayak dari sisi demografinya itu kayak gimana. Dan
kalian perlu pastiin juga, apakah ada dampak ekonomi gitu, kerugian ekonomi sebesar apa, kayak gitu. Nah, boleh di next. Oke, nah buat identifikasi problem, yang kalian cari itu, ada beberapa tool sama framework yang aku cantumin di sini. Kalian bisa explore lebih banyak lagi sebenarnya, tools atau framework yang bisa digunain gitu. Nah, salah satunya ini Five Whys. Aku nggak tahu nih, kalian udah cukup familiar nggak sama yang namanya Five Whys? Tadi Natasha juga udah sempat jelasin tentang SWOT ya. Ada yang udah familiar belum? Ada. Boleh komen atau reaction, kasih jempol gitu. Udah. Oke. Oke, ternyata udah ada beberapa yang familiar lah ya. Oke, bagus-bagus. Nah, jadi eh kalau aku jelasin secara ininya ya, Five Whys itu em, digunain ketika kamu dapat kalian dapat beberapa topik nih yang menarik untuk diangkat di bisnis plan kalian atau di project kalian gitu ya. Nggak tentang bisnis plan aja karena di sini kan ada dari UI UX sama web dev ya. Em, jadi ini tuh bisa digunain di semua cabang lomba ketika kalian mau bikin project atau bikin business plan atau hackathon, kan hackathon juga campuran tuh ya. Jadi dari kelima topik ini gitu, dari kelima topik ini kira-kira mana sih yang em, paling bisa kalian telusuri, paling bisa kalian dapetin akar masalahnya gitu. Karena ketika kalian dapat akar masalahnya, impact-nya akan jauh lebih besar gitu. Kalian jadi tahu solusi apa yang harus kalian terapin kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada masalah tentang kebocoran air gitu ya di pipa A. Nah, why yang pertama itu eh, terjadi kebocoran data karena dari tekanan airnya tinggi gitu. Nah, why yang kedua, kenapa bisa bocor gitu kalau tekanan airnya tinggi? Nah, ternyata ditemuin kalau pipanya itu yang digunain nggak memadai buat support tekanan airnya di daerah itu. Nah, why yang ketiga, pas ditelusurin lagi, ternyata pipanya diganti gitu. Dari semua pipa di satu area doang yang terdampak gitu kan. Ternyata pipa di satu area itu diganti 2 minggu yang lalu dan nggak dicek juga nih gitu. Apakah pipanya ini bisa support tekanan air yang tinggi gitu. Nah, setelah ditelusurin lagi di Y yang keempat, ternyata eh, standar checkingnya nggak dikompletin gitu, nggak diselesain. Pas dicari tahu ternyata orang yang in charge atau orang yang bertanggung jawab eh, nggak familiar gitu dengan standar dari pipanya gitu. Nah, jadi dari sini ditemuin tuh root causes-nya gitu kan. Nah, jadi saran aku dari kalian ketika nanti ikut lomba gitu, pasti em, aku apa ya kayak menganjurkan kalian ikut lomba tuh yang dari awal mungkin kalian udah lihat nih ada problem yang mesti di-solve gitu karena jujur kalau kalian ikut lomba yang enggak dikasih konteks sama sekali, dikasih konteks lah ya, cuma maksudnya problemnya itu kalian cari sendiri untuk first time pengalaman pertama itu lumayan challenging gitu. Enggak, bukan yang mustahil tapi ya challenging karena kalian harus banyak explore dan tanya-tanya juga gitu ke orang-orang yang udah ikut lomba. Kalau dulu sih aku sama Nat juga setiap ikut lomba kita minta feedback lah ya sama orang lain gitu, orang terdekat atau orang-orang yang udah pengalaman ikut lomba sebelumnya nih gitu. Nah, paling sebelum di next, aku pengen tunjukin sesuatu deh. Ini ini contoh waktu aku sama Nat, kita nentuin kayak topik apa yang mau kita pakai gitu. Oke, bentar. Oke, nah ini contohnya ya. Udah masuk belum share screen aku? Oke, nah
Jadi waktu ikut lomba ini nama lombanya IBE Datathon, ini lomba data, tapi kita perlu nentuin topik gitu. Nah, topiknya itu ada telco, superstore, terus ada beberapa lagi deh, ada 5 gitu. Nah, tapi dari semua yang kita, lihat, topiknya, kita pilih 2 gitu, pilih 2 topik yang kira-kira bisa kita ambil gitu. Nah, ini ada tentang credit card transaction fraud detection, terus data science job posting, Google Play Store apps, terus Superstore sales data set, sama yang terakhir telco gitu. Nah, jadi cara kita nentuinnya tuh pertama kita cari tahu dulu nih potensial visualization-nya gimana. Karena kan kita ikut lomba data ya, jadi kan uh, end end product-nya yang kita akan submit itu berupa visualisasi datanya gitu. Nah, jadi kita cari tahu apa yang kira-kira bisa kita visualisasiin gitu. Nah, kemudian kita cari nih pros and cons dari setiap topik gitu. Nah, yang mau aku highlight di sini buat kalian, ketika nanti kalian nentuin topik, kalian list gitu pros and cons-nya. Karena bisa aja topiknya oke nih, topiknya impact-nya gede, tapi kalian dapetin datanya susah gitu. Dapetin datanya susah gimana? Nanti kita bahas di um, next materi gitu ya, di slide berikutnya. Jadi ketika kalian nyari data nggak semudah itu nih, atau mungkin ke narasumber ataupun dari sisi respondennya susah gitu. Nggak semudah itu untuk kalian dapetin, sedangkan deadline lomba itu udah deket gitu misalkan. Nah, jadi kalian bisa list pros and cons-nya apa, dan dari pros and cons yang udah di list, nanti kalian bisa tentuin gitu. Kira-kira yang mana yang paling sedikit cons-nya, dan kalian paling pede lah gitu. Kalian paling pede dan itu emang impact-nya juga besar kayak gitu. Oke. Nah, terus di situ aku juga cari minta feedback nih dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang emang punya pengalaman juga gitu di bidangnya. Kayak kalau dari pandangan mereka tuh gimana kalau materi yang kita bawa ini. Nah, ini aku coba present satu lagi ya. Oke, oke, udah masuk share screen-nya? Udah, Mel. Oke, udah ya. Nah, di contoh yang kedua ini, nah ini lomba lomba bisnis IDCast beneran nih. Kali ini lomba bisnis IDCast. Jadi kita itu ngumpulin feedback dari teman-teman. Nah, biasanya waktu itu kita ada 2 ide antara aplikasi planner travel atau Dokped. Dokped ini kayak dokter hewan gitu lah ya. Nah, kita bingung nih, yang mana sih yang paling dibutuhin gitu sama orang-orang saat ini. Eh, apakah apakah orang-orang tuh lagi butuhnya aplikasi planner travel atau si Dokped ini gitu, atau tentang dokter hewan gitu. Karena kan kayak yang kita tahu juga banyak ya orang yang pelihara kucing, anjing dan sebagainya gitu. Terus tapi di satu sisi banyak juga orang yang ngelakuin traveling gitu, kayak mereka ngelakuinnya secara continuous gitu. Makanya kenapa kita pilih 2 topik ini gitu. Nah, ini salah satu tipe lomba yang nggak ditentuin sama penyelenggaranya gitu. Jadi kayak kita benar-benar raise bisnis plan kita dari nol gitu. Nah, jadi aku sama tim aku, sama Natasha, sama satu orang tim kita lagi, kita minta bantuan nih ke anak-anak BNCC gitu dulu. Kita kayak kumpulin mereka di Discord, terus habis itu kita jelasin tentang 2 ide kita ini, kita pitching gitu ya, kayak pitching ke calon investor lah gitu. Kira-kira dari mereka tuh merasa lebih butuh yang mana, dan eh, dari mereka ada feedback ke tentang fitur ataupun planning bisnis kita kayak gitu. Nah, ini mereka kasih kayak feedbacknya. Nah,
banyak kan feedback-feedbacknya. Nah, itu kita tampung buat kita terusin jadi sebuah bisnis plan gitu. Nah, makanya yang tadi aku bilang penting buat dari kalian bener-bener cari tahu dulu kira-kira bisnis plan kalian ini kayak problem yang mau kalian raise ini dampaknya sebesar apa dan kira-kira ini tuh udah beneran sampai akarnya belum sih gitu supaya kalian bisa kembangin jadi lebih bagus gitu. Oke, paling boleh di-share screen lagi, Nat? Oke, boleh di-next. Nah, selanjutnya tentang value proposition canvas ya. Nah, ini sebelum aku jelasin tentang value proposition canvas, tentang yang tadi ada yang mau tanya dulu nggak? Atau masih aman? Oke, aman ya. Oke, kalau aman, kita lanjut. Nah, nah jadi value proposition canvas, kalian jurusannya kan campur-campur ya. Harusnya setiap jurusan itu ada mata kuliah entre. Nah, kalian udah ada yang dapat belum nih mata kuliah entre atau mungkin udah familiar juga sama value proposition canvas? Boleh di-react atau komen. Udah ya? Oke, berarti udah ada yang dapat materi mata kuliah entre ya. Nah, oh ada yang baru dapat juga. Oke, ya semoga ini bisa membantu pas kalian nyusun tugas entrenya ya. Nah, jadi value proposition canvas itu apa sih? Nah, jadi value proposition canvas ini digunain untuk kalian tuh tahu produk kalian ini menyelesaikan masalah customer profile kalian atau enggak gitu. Customer profile kalian itu adalah orang-orang yang jadi target market kalian gitu, yang dilihat berdasarkan demografis. Nah, produk and services di kiri ini apa? Ini adalah produk kalian beserta fitur-fitur yang kalian punya di produk kalian gitu. Nah, untuk gain creators ini adalah kelebihan produk kalian yang bisa sesuai atau bisa mendukung um, yang apa kayak customer kalian tuh ingini gitu. Sedangkan kalau pain relief uh, bisa mensupport pain point customer kalian gitu. Jadi misalkan contoh uh, produk kalian ini aplikasi gitu ya. Uh, and produknya tuh adalah aplikasi. Nah, aplikasi aplikasi ini kalau aku contoh tadi dari misalkan yang ide pertama gitu ya, dari yang travel itu salah satu fiturnya itu ada fitur itinerary misalkan. Jadi kalian bisa ngelis itinerary bareng sama teman-teman kalian gitu. Nah, kira-kira dari fitur-fitur yang kita punya ini nge-solve kebutuhan mereka nggak sih gitu? Karena kan ketika kalian bikin value proposition canvas ini, kalian butuh bikin user persona juga gitu. Kayak contoh user persona A, dia itu orangnya tipe yang eh, rajin bikin itinerary gitu. Nah, kalau misalkan dia rajin bikin itinerary, otomatis dia cukup familiar sama apa aja yang diperluin ketika bikin itinerary gitu. Jadi, otomatis fitur-fitur yang kalian buat ini akan kepake banget nih sama dia gitu. Tapi sedangkan buat mereka yang nggak cukup familiar, jadi butuh eh, user interface yang lebih simple atau fitur-fitur yang lebih simple tapi bisa memenuhi kebutuhannya si user kayak gitu. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya bisnis model canvas. Nah, bisnis model canvas ini adalah satu deck yang menjelaskan tentang produk kalian secara keseluruhan. Kenapa aku bilang secara keseluruhan? Kalau tadi value proposition canvas itu lebih ke arah fitur-fitur yang ada di produk kalian gitu ya, atau kelebihan dan kekurangan produk kalian. Kalau di sini itu bener-bener kalian perlu tahu stakeholder-nya siapa aja gitu. Kayak key partner-nya apa, terus key activity-nya apa.
Bahkan kalian tuh, perlu juga, nentuin nih kayak customer segment, terus ada channels-nya, dan kalian juga perlu nentuin cost structure sama revenue streams-nya gitu. Nah, ini udah ada contohnya juga. Nah, kalau di bisnis model kanvas ini itu berbicara tentang banking ya. Jadi kenapa kalau credit partner-nya itu ada international banking partner, credit bureaus, terus ada forex traders dan juga freight forwarders gitu. Nah, jadi di bisnis model kanvas ini kalian benar-benar ngejelasin bisnis plan kalian tuh secara keseluruhan kayak gitu. Karena ada beberapa lomba yang dia tuh ngelihat penilaiannya itu dari bisnis model kanvas gitu. Waktu itu pernah temenku ikut lomba bisnis IT case yang penilaiannya tuh persentasenya 60% di bisnis model kanvas, terus 20 atau berapa persen di presentation-nya, sama sisanya kayak problemnya gitu. Nah, jadi ada beberapa lomba yang fokusin banget nih ke sini gitu. Nah, sebenarnya di bagian kayak cost structure sama revenue streams itu bisa kalian detailin lebih jauh gitu kayak khususnya di revenue streams ya, karena di revenue streams itu kan ibaratnya kalian tuh dapat pendapatan itu di mana aja gitu. Apakah produk kalian itu premium itu free premium, jadi kayak kalau Spotify itu misalkan let's say pengguna baru ada free VIP gitu ya, free VIP atau premium user berapa bulan kayak gitu. Nah itu bisa kalian tentuin juga. Jadi bisnis model kanvas ini satu yang selain kalian ngejelasin tentang produk kalian secara keseluruhan, di sini kalian juga menjual produk kalian gitu. Apakah dengan adanya bisnis model kanvas ini orang-orang tertarik atau enggak gitu? Kayak dari sisi investor atau stakeholder atau enggak user kayak gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya yang tadi aku udah sempat mention juga tentang gimana sih cara ngumpulin datanya gitu. Nah, jadi data itu penting nggak sih di BIC? Ini kan lomba bisnis aja case, bukannya lomba data gitu. Nah, jadi ini tuh penting gitu. Mungkin boleh di next. Oke. Pentingnya kenapa sih gitu? Pentingnya adalah yang tadi aku udah jelasin juga. Ketika kalian bikin bisnis plan, otomatis kalian butuh data gitu. Kalau misalkan nggak ada data, kalian akan bikin promotion A, bikin event B, bikin strategi A, B, C gitu. Tapi ya udah nggak kena sasaran gitu, kayak peluru yang tembak asal-asalan aja gitu. Belum tentu kena sesuai target kalian gitu. Nah, jadi data itu sendiri ada dua tipe ya, ada primary data sama secondary data. Nah, apa sih bedanya primary data sama secondary data? Primary data itu data yang kalian dapetin secara langsung. Ini dilakuin juga waktu pengerjaan bisnis IT case aku sama Natasha dan tim aku ya gitu. Nah, jadi kita ngumpulin primary data, nanti akan aku jelasin lebih lanjut primary data itu kayak apa gitu. Sedangkan secondary data itu data yang kalian dapetin secara nggak langsung. Secara nggak langsung itu kalian nggak terlibat langsung nih sama si narasumbernya atau sama si respondennya gitu. Kalian bisa dapetin ini dari research, kayak studi literatur gitu. Kalian cari di internet, cari di jurnal kayak gitu. Nah, by the way, untuk pembahasan data gathering di sesi kali ini, apa ya? Aku ngerasa ini penting banget selain untuk lomba. Nanti itu kan kalian akan dapat mata kuliah research gitu ya, yang nantinya akan melakukan skripsi juga. Jadi kalian boleh fokus dan ngedengerin dengan saksama dan tanya aja kalau misalkan emang mau ditanyain gitu, ada yang bingung atau gimana, karena waktu pengalaman skripsi aku kemarin banyak teman-teman aku yang bahkan dia bingung gitu, kayak
primary data tuh apa sih, secondary data tuh apa sih, terus metode penelitian apa sih yang tepat buat topik skripsi mereka kayak gitu. Nah, jadi yang tadi aku udah jelasin, primary data sama secondary data ini umumnya selalu digunakan gitu, selalu digunakan kedua-duanya. Tapi secondary data itu dia bersifat melengkapi si primary data. Yang primary data ini bersifat wajib yang perlu kalian dapetin, mau itu ketika kalian skripsi atau lomba kayak gitu. Boleh di next. Nah, jadi gimana cara ngedapetin primary data? Cara ngedapetin primary data itu bisa dengan berbagai cara. Ada di sini aku ada 6. Yang pertama itu survei. Kalian bisa ngelakuin survei. Survei itu bisa survei lapangan, bisa survei ke narasumber atau responden kalian, dan juga bisa kalian ngeliat kayak bukan survei lapangan gitu, tapi misalkan dari secara online kayak gitu. Nah, kalian bisa ngelakuin observasi juga, ini kurang lebih sama kayak survei, cuma bedanya kalau observasi itu lebih ke arah dokumen gitu ya, data dan data-data report dan sebagainya. Terus ada eksperimen, personal interview, focus group discussion. Ini focus group discussion yang aku lakuin sama Natasha waktu yang aku tanya-tanya ke teman-teman di BNCC gitu. Kayak kita gather feedback mereka gitu. Kita kumpulin di satu waktu yang sama, lewat satu channel yang sama yaitu Discord atau kayak gini di Google Meet juga bisa. Uh, jadi setiap orang itu ngedenger feedback dari orang lain juga gitu. Jatuhnya focus group discussion-nya lebih um, ada dua inilah ya, ada dua sudut pandang. Yang pertama lebih menguntungkan karena feedback si A bisa dibenarkan oleh si B, bisa disetujui oleh si B gitu. Kayak lebih nambah sudut pandang baru gitu. Tapi minusnya adalah bisa aja narasumber B sama C ini ngikut-ngikut ke A aja gitu. Makanya penting kalian harus nentuin narasumber kalian siapa kayak gitu, atau responden kalian itu siapa gitu. Bukan orang yang asal-asalan ngasih data, tapi orang yang benar-benar ngasih datanya dengan komprehensif gitu. Dan yang terakhir itu ada questionnaires. Nah, ini questionnaires yang biasa dilakuin ketika kalian pengen cari tahu ini ya statistik gitu. Dan umumnya dilakuin juga di lomba BIC gitu. Boleh next. Nah, primary data itu kebagi jadi dua. Ada quantitative research sama qualitative. Bedanya yang pertama, kuantitatif data itu dia countable atau measurable, bisa dihitung gitu ya. Kayak contohnya, uh, mau ngambil sampel 400 responden kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kualitatif itu nggak bisa dihitung, lebih ke arah deskriptif gitu. Jadi kayak nyambung ke poin kedua, kalau kuantitatif itu lebih pengen tahu how many, how much gitu. Kayak pengen tahu statistiknya yang tertinggi itu yang mana gitu. Tapi sedangkan kalau kualitatif itu kita lebih pengen tahu why atau how-nya gitu. Kayak kalau kuantitatif itu cakupannya lebih besar dan lebih luas ke samping, kalau kualitatif itu cakupannya itu lebih sempit tapi lebih mendalam gitu ke arah bawah kayak gitu, bukan ke samping. Nah, terus berikutnya dikumpulinnya berdasarkan apa? Kalau kuantitatif itu dikumpulinnya berdasarkan perhitungan gitu ya, bisa bisa dihitung. Tapi sedangkan kalau kualitatif dari observasi, interview, kayak interaksi kalian sama hal yang ingin kalian teliti gitu. Hal yang kalian teliti itu bisa beragam, nggak cuma manusia, kalian juga bisa meneliti tumbuhan, terus bisa meneliti fenomena alam, kayak bencana alam dan sebagainya gitu. Nah, ini berkaitan juga nanti sama topik apa sih yang kalian ikut lombakan gitu. Terus yang terakhir itu kalau quantitative research dia dianalisanya menggunakan analisis statistik yang tadi aku udah bilang, sedangkan kalau kualitatif itu berdasarkan grouping dari pemaknaan sebuah kategori atau tema gitu. Kayak contohnya, kalau misalkan kuantitatif harusnya udah lebih jelas ya statistik, misalkan
yang menggunakan internet itu paling banyak rentang umur berapa sih gitu. Nah, itu kan statistik ya udah kelihatan jelas gitu. Sedangkan kalau kualitatif contohnya itu kita punya beberapa narasumber dari kelompok umur. Dari jawaban-jawaban mereka, kita pengen tahu kayak mereka menggunakan internet itu untuk tujuan apa, kayak gitu. Jadi nanti setiap grup, usia misalkan atau setiap, demografi yang kalian tentuin itu, mmm, kita lihat nih, misalkan contoh tentang umur, anak SD gitu ya, berarti umur sekitar 7 sampai 12 tahun gitu let's say, mereka itu menggunakan internet buat nonton YouTube Melon gitu misalkan. Nah, sedangkan untuk tentang umur, SMP sampai SMA itu misalkan mereka buat nonton anime atau buat, research tugas dan sebagainya, kayak gitu. Jadi, lebih ke arah kalian cari-cari tahu nih kenapanya dan gimananya kalau di kualitatif. Gitu. Boleh di next kan? Oke, nah buat pengumpulan data yang tadi metodenya itu ada secondary data yang aku udah sempat jelasin di awal juga. Dan secondary data ini terdiri dari beberapa hal. Contohnya ada sensus dari buku juga, website, journal article, online research, organizational record, sama government publication. Nah, ketika kalian nanti lomba bisnis IT case atau bisnis plan, kalau kalau target kalian itu perusahaan, kalian ada mention perusahaan, itu kan bisa dapetin data-datanya dari publikasi di pemerintah gitu. Kayak misalkan perusahaan ini udah terdaftar atau belum, perusahaan ini punya kebijakan apa aja, kayak gitu. Nah, itu bisa kalian lihat di source-nya terbuka gitu. Terus nah, ada organizational records. Misalkan kalian butuh tahu nih perusahaan A, misalkan perusahaan ini ya, perusahaan telco lah gitu, perusahaan telco kayak Telkomsel, Indosat, Smartfren, XL dan sebagainya. Mereka ini tuh datanya kayak customer churn-nya tuh kayak apa? Customer churn itu customer yang tadinya berlangganan, terus tiba-tiba jadi nggak berlangganan gitu. Kayak pengen tahu nih grafiknya kayak gimana dan sebagainya. Nah itu kalian bisa gunain kalau datanya di provide sama si company-nya ketika kalian ikutin lombanya. Tapi kalau misalkan enggak, kalian bisa cari di internet apakah data tersebut bisa diakses gitu. Biasanya sih kalau di lomba-lomba itu dikasih ya kayak kalian bisa cari source-nya dari sini 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 gitu. Tapi kalau kalian mau ambil data dari luar juga bisa juga. Nah, itu balik lagi ke ketentuan lomba dari penyelenggaranya gitu. Nah, terus yang aku mau highlight juga di sini kan ada sensus ya. Sensus itu harusnya sama dengan kuesioner gitu. Nah, uh, mungkin ada nggak yang bisa jelasin kayak apa sih bedanya sensus sama kuesioner? Ada yang mau jelasin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau belum tahu? Oke, aku anggap belum tahu ya. Nah, jadi perbedaan sensus sama kuesioner itu, walaupun sama-sama mengumpulkan data, tapi mereka ini beda gitu. Kalau sensus, datanya lebih luas gitu, cakupannya lebih luas. Makanya kenapa itu jadi secondary data. Sensus itu biasanya dikumpulkan sama lembaga-lembaga tertentu yang datanya dipublikasi di internet gitu, atau datanya dipublikasi di satu tempat lah gitu yang bisa diakses sama masyarakat. Sedangkan kuesioner itu dilakukan oleh instansi tertentu atau pihak-pihak tertentu yang membutuhkan data tersebut. Jadi otomatis cakupannya lebih kecil gitu. Makanya kenapa kuesioner itu ditempatin di primary data gitu. Karena kita berhubungan langsung gitu sama datanya dan kita yang melakukan langsung gitu. Kalau sensus itu kan bukan kita yang lakuin kan, kayak gitu. Nah, jadi ini kalian bisa manfaatin juga kalau misalkan penelitian kalian atau data yang mau kalian cari itu kira-kira bisa didapat, kalian butuh data yang cakupannya luas gitu ya. Kayak misalnya satu Indonesia kan nggak mungkin kalian sebar kuesioner ke satu Indonesia gitu, gimana caranya kan? Pasti uang yang dibutuhin juga lebih banyak gitu. Nah, kalian bisa manfaatin data tersebut di
lembaga-lembaga yang nge-provide data tersebut gitu. Tapi kalau misalkan datanya yang kalian butuhin juga masih kayak ruang lingkupnya lebih kecil, kalian bisa lakuin itu sendiri. Gitu. Boleh di next. Oke, nah penjelasan tentang data segitu aja. Paling lanjutnya dari Natasha lagi ya. Thank you. Oke, thank you Kamel. Nah, nextnya mungkin ini terakhir kita bakal bahas kayak metode yang paling sering dipakai di perlombaan gitu, khususnya BIC sama UI UX juga kepake banget. Di web dev juga kepake. Nah, di sini ada Lean Startup sama Design Thinking. Nah, mungkin aku mau tanya dulu dong, ada nggak yang udah pernah coba pakai atau seenggaknya pernah dengar atau pernah tahu gitu tentang konsep dua ini? Mungkin boleh Raisen atau Emot aja. Oke, ada yang udah tahu. Oke, oke. Mungkin aku assume ada yang udah tahu, tapi mungkin ada yang masih asing juga ya. Nah, kita bakal bahas dulu mungkin pertama buat yang Lean Startup dulu. Nah, untuk konsep yang Lean Startup ini sebenarnya paling banyak dipakai di cabang lomba BIC. Kalau untuk UI UX sama web dev mungkin nggak gitu kepake, karena konsep Lean Startup ini lebih ke gimana kita ngasilin minimum viable product, kayak produk dengan effort paling rendah tapi bisa punya impact paling tinggi yang bisa kita rilis ke publik gitu. Jadi untuk Lean Startup ini di sini mungkin aku bakal bahas singkat aja karena kita bakal bahas deep dive lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi untuk konsep proses utamanya itu pertama dimulai dari tahap kita ada idea lalu kita build dulu gitu. Jadi kita mulai dari ngembangin solusinya, terus kita dari solusi ini kita ngasilin produknya. Biasanya kita sebutnya MVP atau minimum viable products. Lalu dari produk yang udah kita hasilin ini, kita coba uji nih. Uji kita coba testing ke user, ke masyarakat, atau orang-orang yang mungkin bisa terdampak dari produk kita. Nah, dari hasil uji coba itu kita nanti bakal dapat data. Kayak gimana sih feedback dari orang-orang yang udah coba sama produk kita, apakah ada feedback, apakah produknya udah oke, apa ada yang kurang. Nah, dari feedback itu nanti kita bakal pakai untuk kita pelajaran lebih lanjut. Dan dari proses kita evaluasi ini, kita bakal ngasilin ide baru dan proses ini bakal iteratif, bakal terus berulang sampai nantinya. Hasilnya MVP ini bakal terus dikembangin sampai jadi produk yang matang gitu. Nah, biasanya kalau di perlombaan kita bakal dimintanya berupa MVP-nya aja gitu. Kayak mungkin tadi kami udah nge-share juga yang ada bisnis model Canvas. Biasanya kita bakal diminta bikin itu karena bisnis model Canvas itu udah sekaligus ngewakilin MVP-nya. Kayak produk yang mau kita rilis tuh berupa apa, terus customer segmentnya kayak gimana, cost structure-nya kayak gimana. Jadi itu kayak istilahnya tuh initial release dari aplikasi atau produk yang kita buat gitu. Nah, harapannya mungkin nanti kalau misalkan let's say kita menang ataupun nggak menang, produk itu bisa kita iterasi lagi supaya bisa berkembang untuk ke depannya lagi gitu. Nah, konsep yang kedua itu ada yang namanya design thinking. Nah, design thinking ini juga harusnya udah mungkin kalian pernah dengar juga atau di matkul N-Pre juga bakal dapat. Jadi design thinking ini khususnya kepake banget di UI UX. Kalau design thinking ini dia lebih fokus ke tahap empathize-nya karena dia benar-benar peduliin gimana sih personanya user, terus gimana perasaannya user, user journey dan lain-lain gitu. Makanya prosesnya itu dimulai dari empathize, gimana kita gather problem dari user yang mungkin ada pengaruhnya ke produk yang mau kita buat. Lalu kita define nih problemnya ada apa aja. Nah, dari define ini kita baru ideate. Ideate mungkin solusi yang bisa cocok sama masalah yang udah kita define based on kondisi usernya. Nah, dari ideate ini kita bikin prototype-nya dan dari prototype yang udah kita buat kita bakal testing. Testing metodenya sendiri ada banyak, bisa ke usernya, bisa A/B testing dan lain-lain gitu. Nah, untuk design thinking gitu, mungkin aku juga nggak bakal deep dive banget karena nanti bakal kita bahas di next pertemuan juga. Nah, untuk
Mungkin sekarang kita bingung nih, ada 2 konsep, ada Lean Startup, ada Design Thinking. Bedanya apa dan kapan kita pakainya, gitu. Nah, mungkin kalau tadi kalian udah lihat dari 2 ini, ada, poin yang ngebedain banget, gitu. Kalau untuk konsep Lean Startup sendiri, dia kan dimulai dari kita propose solusinya dulu, baru kita tes, terus kita nemu nih problemnya di mana, baru kita benerin lagi kan. Jadi kita makanya itu, banyak orang-orang sebut itu push model. Jadi kita push dulu kasih solusinya, baru habis itu kita perbaikin based on response dari market. Sementara kalau design thinking itu, kebalikannya, dia pull model. Jadi kalau kita lihat di sini, kita benar-benar define problemnya dulu di awal. Kita perform analisis mendalam, research mendalam buat dapet problem-problem yang dimilikin sama user atau target user dari aplikasi kita. Baru habis itu kita propose solusinya. Makanya namanya pull problem karena kita start dari dapetin problemnya dan baru kita ngasih solusinya based on problem itu, gitu. Sebenarnya dua-duanya sama-sama dimulai dari tahap ideation. Cuman kalau Lean Startup dia lebih fokus ke low effort, high impact. Kalau design thinking dia mungkin effortnya bakal lebih tinggi karena kita perform research dulu yang cukup mendalam, baru abis itu kita kasih solusinya. Nah, terus kalau Lean Startup dia juga fokusnya itu rapid prototyping dan juga market testing. Jadi kita bakal perbaruin terus prototype-nya, dan juga kita ngelakuin testing, terus diiterasi lagi gitu. Dari hasil feedback market testing, kita prototyping lagi, terus dites lagi, terus prototyping lagi gitu. Sementara kalau design thinking, kita benar-benar based on empathy dan juga problem identification. Jadi fokusnya itu di problem identification-nya banget. Dan di Lean Startup sendiri, kayak yang tadi udah aku mention, itu ada konsep atau istilah yang bakal sering banget ketemu itu ada MVP atau minimum viable product gitu. Nah, mungkin untuk materinya sebenarnya segitu aja sih. Jadi mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau ya kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang dibingungin atau mungkin mau tanya-tanya pengalaman kita gitu bisa raise hand aja atau tulis pertanyaan kalian di kolom komen. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya? Oke, dari Dev mungkin mau tanya boleh langsung on mic aja ya. Oke. Jadi mau tanya nih, kakak di sini kan udah sering ikut lomba bisnis ya, tadi bisnis case gitu. Nah, kira-kira pasti pernah ada menang ada kalah gitu kan. Waktu kalah itu kira-kira apa yang membuat, kalau berdasarkan analisa sendiri gitu, kenapa sih nggak juara gitu? Kenapa kalah? Oke, thank you Dev buat pertanyaannya. Nah, mungkin kalau dari based on pengalaman kita ya, kalau lomba bisnis mungkin aku generalize aja ya, bisnis sama data, sama aku juga ada UI UX, karena konsepnya mirip-mirip gitu juga. Nah, mungkin kalau pertama kali aku lomba UI UX. Jadi benar-benar itu aku baru semester 1 kalau nggak salah, terus ikut iseng-iseng lomba yang Protoathon mungkin kalau kalian tahu. Nah itu kita masih kayak belum ada pengalaman banget. UI UX juga sebenarnya belum gitu ngerti banget, kayak kita coba modal nekat aja. Nah di sana untungnya kita puji Tuhan bisa masuk ke final, jadi kita bisa lihat presentasi dari tim lain tuh kayak gimana sih gitu. Nah, dari situ baru tahu deh kayak presentasi dari tim lain kayak gimana dan nemu problemnya. Tim lain tuh banyak banget yang pakai framework macam-macam, ada yang pakai Fishbone, ada yang pakai SWOT, ada yang pakai Five Whys.
ada yang pakai tadi priority matrix dan lain-lain, design thinking. Sementara waktu itu kelompokku masih nggak ngerti framework itu kayak gimana gitu. Sementara aspek penilaiannya itu ada aspek UX-nya, di mana UX itu bakal perlu banget research-nya kan. Nah itu kita udah minus 1 poin di aspek penilaian UX gitu. Dan emang hasilnya kita juga kalah gitu, tapi seenggaknya masuk ke top 10-nya. Nah, mungkin itu salah satu pengalaman lomba pertama aku. Jadi mungkin key takeaways yang pertama itu perhatiin, biasanya kalau kalian join lomba tuh kan bakal dikasih kayak aspek penilaiannya kan. Mungkin kalau web dev tuh ada kayak clean code-nya atau kayak problemnya atau hasil UI-nya gitu. Nah, aspek penilaian itu yang perlu kalian fokusin gitu. Kayak misalkan kalian udah jadi aplikasi kalian, terus kalian lihat aspek ini kurang nggak ya, aspek ini kurang nggak ya. Nah, itu bisa jadi kalian buat evaluasi sebelum kalian submit gitu. Terus evaluasi lainnya itu kita kurang research sama matrix yang kita pakai, framework yang kita pakai juga kurang gitu. Makanya kesannya jadi, oh ini aplikasinya kayak kurang riset nih, kurang data gitu. Jadi data atau riset itu juga penting banget. Sama ini sih, presentasi final itu juga penting banget. Karena mungkin aku sama Kamel juga pernah lomba data atau lomba lainnya yang skalanya internasional dan presentasinya itu pakai bahasa Inggris. Nah, itu bakal perlu prepare banget sih, baik pas presentasinya sama pas Q&A-nya gitu. Waktu itu kita salahnya prepare-nya emang agak mepet, jadi lumayan cukup panik dan jadi agak apa ya, yang udah kita siapin tuh nggak ke-deliver dengan maksimal gitu. Jadi balik lagi ke delivery kalian pas final itu juga harus kalian prepare dengan sebaik-baiknya gitu. Sama mungkin dari aku baru kepikiran gitu sih. Kalau dari Kamel ada tambahan nggak, Mel? Oke, BTW Dave, nice question banget sih, karena ya itu penting ya evaluasi gitu. Kalau dari aku, pengalaman pertama lombawan bareng Natu. Nah, sebenarnya ini sih hal pertama yang aku mau share juga ke kalian gitu ya. Kalian kan udah join ke Elite Team nih. Bagi aku sayang kalau misalnya kalian udah join Elite Team, tapi kalian gak ikut lomba sama sekali bareng sekali gitu. Nggak pernah sama sekali tuh sayang banget. Karena kalau kalian ngelihatnya berdasarkan kayak, aduh tugas kuliah lagi padat nih gitu, atau aduh tugas ini lagi banyak nih gitu, itu nggak akan nemu waktunya gitu. Aku waktu sama Natasha ikut lomba itu, waktu kayaknya pas kita ujian ya, Nat. Pas kita ujian atau pokoknya sekitar bulan Oktober November lah itu UAS kalau nggak salah, UAS atau UTS gitu. Jadi sambil sambil lomba gitu. Nah, emang pas di awal daftar itu kayak ngerasa, aduh ini kayak pilihan yang rada gila nih gitu. Tapi pas dijalanin ya emang rada stres dikit sih. Cuma ternyata selesai gitu. Ternyata selesai, ternyata kayak ada apa ya, perasaan dari dalam hati tuh kayak, oh ternyata gue bisa ya bikin kayak gini ya. Ternyata gue bisa ya mikir sejauh ini gitu. Dan itu tuh salah satu cara kalian, cara kita, cara aku terutama ngasah otak aku untuk ngikutin lomba kayak gitu. Dan first experience itu penting banget karena dari situ kalian jadi lebih punya apa ya, ibaratnya kalian kalau baru mau berenang, kalian kan takut-takut gitu ya kayak, aduh ini dalam nggak ya, ntar dingin nggak ya gitu. Kalau first experience tuh ibaratnya kalian tuh kayak lagi celup-celupin tangan atau kaki buat ngerasain temperatur sama lagi ngeliat keliling-liling buat ngeliat papan yang bertuliskan ukuran panjang kedalaman kolamnya gitu. Jadi itu penting banget gitu. Nah, kalau pas aku kalah sama Natasha kalah gitu ya. Kayak apa sih yang kita pelajarin selain yang tadi di-mention sama Natasha? Ini sih kalian eh kadang di setiap lomba itu beda-beda. Ada yang mereka nyediain mentor, ada juga yang enggak gitu. Nah, ketika kalian nggak disediain mentor, carilah mentor yang bisa dipercaya gitu. Yang pasti harus orang yang pernah ngikutin cabang lomba yang sama ya gitu. Kayak misalkan dari webdev nih, kalian webdev tapi ikut lombanya hackathon gitu. Kan beda sama lomba IT yang programming, misalkan kayak bikin web atau bikin apa gitu. Beda sama yang hackathon, karena hackathon itu bener-bener poin untuk kalian planning apa yang mau kalian buat itu penting banget gitu. UI UX juga beda lagi gitu. Nah,
Jadi penting buat nyari mentor yang emang udah berpengalaman di bidang itu gitu. Baik itu dari BNCC atau dari kampus gitu. Tapi di BNCC itu udah banyak lah orang-orang yang pengalaman ikut lomba. Jadi kalian boleh tanya-tanya karena ya kita terbuka gitu. Kita sediain platform buat kalian belajar kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan disediain mentornya dari penyelenggaranya gitu ya. Ini salah satu pengalaman yang agak lucu sih aku sama Nat kemarin pas ikut lomba. Jadi, mentornya ini dia emang mentor di bidang waktu itu lomba yang aku ikutin kebetulan data yang dikasih mentor. Dia ini, orang data juga gitu. Tapi pas kita ada satu pertanyaan yang timbul gitu ya, kayak ini, visualisasi data yang perlu kita masukin kayak gimana ya? Apakah storytelling atau benar-benar data kayak di apa sih, kayak pemerintahan gitu yang data-data semua gitu, lebih oke yang mana gitu. Karena mentor kita orang BRIN yang basically dia orang apa ya, orang data tapi di pemerintahan gitu ya. Dia lebih, terbiasa sama dashboard yang ya udah ngasih lihat grafik-grafik gitu. Sedangkan ternyata lomba yang kita ikutin itu lebih, ke arah ngelihat audiensnya itu kan nggak semua orang yang ngerti tentang data gitu kan, orang awam juga ngelihat gitu. Otomatis lebih prefer ke, storytelling gitu, lebih lebih oke storytelling kayak gitu. Jadi, kalian perlu lihat juga nanti ketika misalnya kalian dapat mentor, kalian lihatlah background mentor kalian tuh seperti apa, kayak gitu. Dan cari best practice-nya gitu, jangan bener-bener ngikutin plek ketiplek kata mentor kalian gitu. Tetap kalian harus cari tahu yang saat ini tuh yang tren kayak gimana dan yang dibutuhin tuh kayak gimana, gitu. Paling kalau dari aku yang kepikiran baru itu sih, sisanya udah oh, sama satu lagi, mmm, presentasi ketika kalian harus bikin, slide deck untuk presentasi, itu usahakan seminimalis mungkin gitu, jangan yang kalian, apa sih, orang baru ngeliatnya udah pusing gitu, kebanyakan tulisan atau warnanya belentang-belentong gitu kan, kayak ngejreng sana sini gitu. Kayak, mungkin ini nggak masuk aspek penilaian, tapi di-notice sama juri, kayak mereka itu akan ngerasa, ya kalian bayangin deh, kalian ngeliat slide deck yang warnanya banyak banget, font-nya nggak beraturan, sama yang clean gitu, yang ya udah warnanya 2 warna doang atau 3 warna doang, terus habis itu font-nya juga jelas gitu yang mudah dibaca. Kalian kan pasti lebih milih yang itu dong gitu, kayak lebih enak buat kalian review gitu. Nah itu emang nggak berpengaruh secara langsung ke penilaiannya, kayak ke persentase penilaian, tapi itu jadi apa ya, jadi plus poin supaya informasi kalian tersampaikan, secara maksimal, kayak gitu sih. Paling dari aku itu aja sih, gitu. Sama Balikin lagi ke Nata. aku juga mau nambahin satu lagi sih, tadi ke-mention Kamel juga, kayak kalau misalkan kalian awal-awal mau join lomba, terus takut, "Oh nanti kalau nggak menang gimana ya?" Nah itu jangan sekali-sekali berpikiran kayak gitu. Karena pertama kali kalian join lomba kalau kalian menang itu kalian OP dan jago sama hoki banget gitu. Karena rata-rata temen aku yang udah biasa lomba juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, itu tuh mereka dulunya juga kalah, nggak sekali doang, nggak 2 kali doang, bisa 3, 4, 5 kali, baru mereka bisa sampai menang juara 1, 2, gitu. Jadi saran aku sama Kamel sih kalian perbanyak pengalaman lomba dulu aja, apalagi kalau kalian bisa nyampe final kayak top 10, top 15 gitu, biasanya kalian bakal bisa lihat presentasi dari tim lain juga. Dari situ kayak kalian bisa evaluate mana aja sih yang bagus, mana aja yang kurang, gitu sih. Dari Dev kira-kira menjawab nggak atau ada follow up question lagi? Iya udah cukup menjawab sih. Tapi ada satu tambahan lagi kali ya. Kan I dari bidang UI UX gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak latihan atau apa yang bisa dipersiapkan sebelum lomba gitu loh. Jadi kita nanti pas lomba tuh udah lebih prepare gitu loh. Oke, kalau latihan ya, UI UX sebelumnya aku pernah ikut lomba, nggak sampai juara 3 tapi pernah sampai top 10. Nah tergantung lombanya. Waktu itu kalau pertama aku join yang Prototon, itu kita diminta buat submit pertama tuh prototype-nya aja. Jadi belum jadi
masih wireframe-nya lah, belum jadi high fidelity-nya gitu. Jadi waktu itu kayak kita coba lihat-lihat gimana sih cara bikin wireframe yang bagus kayak gimana gitu. Nah mungkin kalau tips latihan gimana, bisa ini sih yang paling penting banget di lomba UI UX tuh kalian ngelatih desain aja, coba-coba desain terus supaya kalian kebiasa ngedesain yang clean sama apa ya, yang clean dan enak dilihat gitu. Karena pas aku lomba kedua, waktu itu kita udah nyampe top 10 dan presentasi kan. Nah, kita pikir tuh desain kita udah oke, udah clean menurut standar kita gitu. Tapi ternyata pas kita dapat feedback dari juri, dibilang ini kok dempet banget ya, kayak dilihatnya apa ya, kayak sempit banget gitu, padahal menurut kita tuh udah oke. Nah, mungkin itu salah satu poin yang bisa kamu coba sih, kayak desain-desain aja, terus minta feedback ke orang yang udah paham UI UX, kayak, "Menurut kamu ini gimana sih? Kayak bisa di-improve apa? Udah cukup oke belum spacing-nya? Terus kayak kalau layout-nya gini oke nggak?" Gitu. Jadi mainly pertama yang paling penting desain, kebiasa desain yang clean, terus, enak dilihat gitu, sama coba bikin familiarize sama framework-framework yang biasa dipakai di UX, kayak tadi design thinking, terus sekarang udah lumayan banyak banget yang pakai kayak competitor analysis, terus apalagi ya, user journey itu juga kepakai banget, gitu. Jadi coba riset-riset aja tentang framework-framework UX. Sama nah iya, terakhir yang penting banget juga kalau di lomba UI UX itu juga, terkait testing-nya gitu. Karena, kesalahan pertama aku pas ikut lomba itu kita pikir, "Oh ya udah yang penting aplikasinya jadi doang, nggak perlu kita tes, asalkan bagus kita bisa menang." Nah itu salah banget, ternyata pas aku masuk final tuh pada tim-tim yang lain mereka udah coba testing ke kayak sampel user mereka gitu, dan itu yang bikin, oh ide mereka udah tervalidasi nih, kayak berapa persen user-nya emang cocok sama application flow yang kayak gini gitu. Jadi coba, lihat-lihat aja tentang kayak user testing tuh kayak gimana, A/B testing, terus kayak minta pendapat ke orang lain juga, itu, juga kepakai banget sih kalau di lomba UI UX, gitu. Oke, thank you banget. Oke, thank you juga Dev. Oke, next ada dari Alicia ya. Boleh ceritain nggak pengalaman pas pertama kali ikut lomba tuh gimana, sama lomba apa yang diambil? Oke, thank you Alicia. Nah, nanti kalau aku pertama kan tadi udah cerita lomba pertamaku UI UX kan, yang lomba Protoathon yang diadain sama School IS. Itu pertama kali pengalaman lomba, dan di situ kita waktu itu aku sama teman sekelas sih. Waktu itu kayak kita modal nekat aja ngelihat, untungnya waktu itu case-nya udah dikasih gitu, kayak kita diminta bikin aplikasi buat salah satu company gitu, kayak memperbaiki web yang udah mereka punya, terus kita kayak refine lagi gitu. Waktu itu kita disuruh bikin wireframe, baru di finalnya gitu, kita tuh kayak semacam hackathon tapi namanya Protoathon gitu. Jadi dari jam pagi, dari jam 7 atau jam 8, kita seharian sampai malam jam 7 atau jam 8, kita nge-prototype gitu. Dan apalagi waktu itu kita prototype-nya tuh bukan di Figma. Kita pakai ada aplikasi namanya apa ya, lupa. Pokoknya itu aplikasinya lumayan susah, emang kita bisa collaborate, tapi nggak sekolaboratif Figma, gitu. Kayak lumayan, apa ya, ada delay-nya, jadi susah, gitu. Dan kita kayak belum terbiasa sama tools itu, makanya waktu itu cukup challenging sih, gitu. Terus itu juga lomba skala internasional, jadi kita juga perlu presentasinya in English, dan iya, gitu sih. Tapi ya sebagai pengalaman lomba pertama kayak lumayan banyak belajar banget, apalagi itu presentasinya open ke semua tim, jadi kita bisa lihat tim yang menang tuh yang kayak gimana. Nah, waktu itu tuh tim yang menang juga salah satu senior BNCC, aku sama Kamel gitu, jadi beberapa tahun di atas kita. Dan, mereka juara 1. Dan pas aku ngeliat tuh mereka deliver presentasi mereka tuh berupa storytelling. Jadi bukan kayak, oh kita bikin aplikasi berupa apa, dari problem apa, terus solusinya ini. Mereka bukan kayak gitu. Mereka opening-nya kayak, "Hai, kenalin ini Budi," gitu. Terus Budi adalah kayak pekerja, misalkan petani, dan dia punya masalah,
misalkan dia susah buat nge-track kapan padinya ini udah siap buat dipanen gitu. Nah, terus dari situ mereka baru kenalin solusi mereka. Nah, dari situ aku juga belajar sih kayak salah satu konsep yang dipakai tuh juga bisa berupa storytelling, nggak harus presentasi yang monoton aja gitu. Nah, itu sih kalau pengalaman pertama aku gitu. Kalau Mel gimana Mel? Kalau pengalaman pertama sebenarnya ini dulu tuh rencana aku kayak pas terjun pertama kali ikut lomba gitu ya, pengennya ikut lomba-lomba yang kecil-kecil dulu gitu, kayak supaya, ibaratnya ngumpulin pengalaman dulu lah gitu, sebelum nanti terjun ke lomba-lomba yang gede, yang skalanya mungkin, eee, internasional atau mungkin kayak satu Indonesia, kayak nasional lah gitu. Nah, tapi kenyataannya waktu itu aku sama Natasha tuh, pertama kali aku ikut lomba itu bareng Natasha ya. Jadi pertama kali kita ikutnya langsung yang internasional gitu. Terus, udah gitu selain karena bahasa, itu juga kayak apa ya, lomba yang besar gitu diselenggarain sama ASEAN gitu. Kayak bahkan dari awal aku udah langsung mikir, "Ini apa bisa ya?" Gitu. Terus kayak ya udah akhirnya dijalanin aja, ternyata kita lolos ke top 10 final gitu. Jadi, nanti, kalau misalnya lolos lagi kita, baru antar negara gitu. Nah, jadi kita cuma sampai lolos di tahap regional ya, regional final itu top 10, tapi itu bagi aku pengalaman yang wow banget gitu, kayak kita bisa tahu nih kayak, waktu lomba yang diselenggarain sama ASEAN itu kan jurinya dari berbagai negara gitu. Nah, karena juri dari berbagai negara, kita jadi, tahu sudut pandang mereka tuh gimana sih gitu, tentang kayak case yang diangkat, kayak gitu. Dan concern mereka tuh apa aja terhadap apa yang kita raise gitu, baik itu cara kita presentasi, baik itu masalah yang kita angkat, atau solusi yang kita kasih, itu kayak kita jadi tahu cara pandang mereka tuh gimana. Dan itu jadi pengalaman yang ibaratnya next-nya kalau lomba lagi, lomba internasional lagi, setidaknya udah tahu nih kayak flow-nya kayak gimana gitu, dan apa aja yang perlu disiapin banget. Nah, eee, tapi setelah, eee, ikut lomba itu, aku lupa kayaknya kalau nggak salah lomba kedua juga internasional ya? Langsung internasional ya? Iya. Jadi lomba kedua tuh ternyata internasional juga, padahal aku udah bilang sama Nat, "Nat, ini kayaknya kalau kita lombanya yang nasional kayaknya menang deh," gitu. Karena, apa ya, eee, aku tuh sama Nat sebisa mungkin ngeluangin waktu buat kayak cari-cari pertanyaan apa aja sih yang kira-kira bakal ditanyain gitu, pertanyaan-pertanyaan yang susah, terus kita siapin dulu jawabannya gitu. Nah, tapi karena itu yang kita ikutin, lomba internasional juga, cuma Natasha udah cukup familiar sama ininya, sama, eee, software yang digunain, jadi ya udah akhirnya kita gas gitu. Tapi, mmm, ternyata, eee waktu itu kenapa ya, Nat? Gue lupa deh, waktu yang lomba kedua itu yang dataton berarti? Kita dapat feedback apa sih dari jurinya? Hmm, kayak Oh, lebih ke contoh ya? Kasih contoh ya? lupa deh. Oh ini, aku ingat. Jadi intinya kita tuh ngegunain ini lombanya data sih, tapi ya semoga bisa di-relate-kan lah ya ke kalian gitu. Kayak kita gunain algoritma market basket analysis gitu. Jadi sebenarnya yang kita ambil ini udah bagus dan kita tuh sebenarnya tahu kenapa kita ngambil ini dan arahnya akan kemana gitu kalau ditanya. Cuma sayangnya di presentasi kita itu, kita sama di apa sih, ibaratnya di dashboard kita itu kita nggak cantumin nih contoh eksaknya tuh kayak apa gitu, contoh yang bener-bener, terjadinya yang kita harapkan seperti apa gitu. Nah, jadi itu yang di-komen sih waktu itu, kayak, next time ya bisa dikasih contohnya gitu. Tapi selain itu, nggak ada masalah, semuanya oke. Akhirnya juara 3 gitu, second runner up waktu itu, gitu. Nah, jadi kayak udah beberapa nih lomba yang kita ikutin, mau yang menang, mau yang kalah gitu. Nah, sampai di lomba terakhir akhirnya, diselenggarainnya di Indonesia gitu ya, nasional bukan internasional, eee
tentang data juga, dan itu jatuhnya kita jauh lebih pede gitu. Jauh lebih pedenya kenapa? Karena kita udah tahu tipe-tipe juri itu kayak apa. Kita udah tahu kayak sistem penilaian itu seperti apa, dan kondisi di lapangan tuh seperti apa. Karena aku yakin banget ketika pertama kali presentasi itu pasti gugupnya setengah mati gitu, walaupun mesti ditahan gitu kan. Tapi karena udah sering ikut lomba, jadi kayak ngerasa ya udah gitu, biasa aja gitu. Jadi ya udah presentasi-presentasi aja gitu. Ya bersyukurnya di lomba terakhir aku sama Nat, kita juara 1 akhirnya gitu. Jadi makanya penting banget buat ya sering-sering ikut lomba kalau emang kalian tuh pengen fokusin dapat achievement di situ. Karena itu bisa jadi salah satu nilai plus kalian ketika kalian apply kerja, atau apply beasiswa, atau apply ke organisasi yang besar gitu ya di luar BINUS kayak gitu. Jadi penting juga kalian mesti ya cari banyak pengalaman lah. Gitu sih. Ada tambahan nggak, Nat? Aman, Mel. Oke, paling gitu sih kalau jawaban dari aku. Alicia terjawab kah atau ada pertanyaan tambahan? Ada tambahan nih, Mel. Kalau boleh tahu persiapannya berapa lama buat lombanya? Oke. Persiapannya berapa lama? Tergantung. Waktu itu lomba pertama sebenarnya ini agak agak GWS sih. Kita rencanainnya tuh nyicil dari awal ya, tapi kenyataan yang terjadinya karena ada ujian dan lain-lain, kita akhirnya ngerjain cuma hamin berapa? Hamin seminggu ya, apa hamin 3 hari? Amin 3 kayaknya. Ya, hamin 3 gitu. Jadi bener-bener udah kita bikin PPT sebisanya gitu, akhirnya submit. Puji Tuhannya ternyata deadline-nya diperpanjang. Jadi karena deadline diperpanjang, jadi ya udah kita seriusin lah gitu, seriusin buat ngelanjutin lagi. Tapi ya itu karena lumayan banyak hal dikerjain juga, walaupun diperpanjangnya 2 minggu ya kalau nggak salah waktu itu. Ujung-ujungnya ngerjainnya hamin 3 lagi gitu. Tapi sebelumnya kita udah kayak apa mentoring ke senior BNCC yang udah pernah first runner up waktu final region final gitu. Jadi kita udah dapat nih feedback dari dia gimana aja sih caranya eh gimana ya caranya presentasi atau slide deck kita udah oke belum untuk lomba ASEAN ini gitu. Jadi ya dari situ kita rekap-rekap, so akhirnya kita upgrade slide deck kita, ya puji Tuhannya kita lolos top 10 gitu. Gitu. Kalau persiapan yang lain, ada beberapa lomba yang emang bener-bener kita cicil per hari itu kita ada meet-nya. Jadi biasa aku sama Nat itu kita tentuin jadwal rutin meeting kita buat ngerjain gitu. Jadi kalaupun misalkan dalam seminggu ada nggak bisa ya sehari 2 hari, setidaknya ke backup sama hari lain kayak gitu sih. Dan itu jadwalnya udah di fix, jadi nggak bisa diganggu-ganggu sama jadwal lain. Gitu. Kalau Nat gimana, Nat? Kalau untuk persiapannya sih biasa karena kita lombanya lebih kebanyakan kayak data atau bisnis atau UI UX, itu nggak yang kayak perlu kita belajar banget teknisnya kayak gimana kayak di web dev gitu. Jadi kita biasanya lombanya sih sesuai sama kapan case-nya dikasih sampai deadline-nya gitu. Biasanya paling lama 1 sampai 4 minggu gitu. Kecuali waktu itu pernah kita ikut lomba yang Confess Data Analytics Desk, itu tahap preliminary-nya, penyisiannya itu kita mirip kayak competitive programming, cuman bentuknya SQL gitu. Kita kayak dikasih case, nanti yang selesain case paling banyak dan kayak tiap case tuh ada bobotnya. Yang pokoknya yang skor akhirnya paling tinggi itu yang lanjut ke final. Nah, waktu itu kita kayak lumayan lama sih kayak persiapannya dari open registration sampai semifinalnya. Semifinalnya itu dia kayak 1 hari doang, kayak 3 jam mungkin. Itu kayak kita persiapannya lumayan lama sih, mungkin kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita ketemuan coba ngerjain case bareng. Kalau ada yang bingungin kita kayak coba tanya-tanya atau kalau ada yang bisa kita saling sharing gitu kayak caranya gimana gitu sih. Oh, sama tambahan deh. Em,
setidaknya ini khusus lomba yang harus pitching, harus presentasi ya. Kalau web dev harusnya sih kayak cuma hackathon ya yang butuh pitching gitu. Mmm, kalau yang butuh pitching kayak usahain kalian selesai tuh, H-1 gitu. Jadi kayak kalian punya satu harinya buat, eee, buat kayak nyusun skrip atau review ulang apa yang kalian tulis, kayak gitu sih. Atau kalau misalkan presentasi harus dalam bahasa Inggris, ya kalian prepare lah gitu kalau misalkan kalian ngerasa belum terlalu fluent nih, kayak gitu. Gitu sih. Hmm. BTW ini ada yang nanya nih, Nat, Dendi di atasnya. Oke. Mantap, Alicia. Kalau ada pertanyaan lain, tulis aja lagi ya. Thank you buat pertanyaannya. Nih yang Dendi tentang UI UX nih, Nat. Mau jawab duluan nggak? Oke, mungkin nggak penilaian di cabang UI UX itu subjektif. Misal kita udah sangat mencukupi semua elemen dan ketentuannya, dan desainnya juga udah sangat efektif. Kayak punya pengalaman di skala provinsi dan desainnya menang, tapi di skala yang lebih kecil gugur. Oke, nah kalau UI UX bisa banget subjektif, karena namanya desain itu bakal bisa subjektif banget kan. Kayak menurut aku bagus, tapi menurut Kamel kurang, itu bisa banget. Mmm, iya, kayak khususnya yang tadi aku mention, buat yang lomba yang UI UX aku udah sampai top 10, menurut aku sama teman-teman setimku, itu udah lumayan clean gitu. Tapi menurut jurinya itu dempet banget, bahkan kayak bener-bener desainnya jelek banget gitu lah, gitu. Jadi masalah desain tuh bisa banget subjektif sih, gitu. Dan beberapa pengalaman lomba aku sama Kamel juga, bahkan di lomba data data pun bisa subjektif loh, bukan cuma desain, gitu. Jadi namanya juri, pasti tiap orang punya preferensinya masing-masing, makanya dibikin juri itu ada 3. Juri ada 3 kan mereka masing-masing bakal ada score sheet-nya kan. Nanti jadi ketahuan deh rata-ratanya dari 3 juri itu, gitu. Jadi ya emang tiap lomba bakal agak penilaiannya ya subjektif-subjektif dikit, makanya, saran kita ikut sebanyak mungkin lomba gitu. Bisa aja di lomba yang satu kalian, oh lagi nggak hoki nih, di lomba next-nya kalian hoki, gitu. Ya ada faktor hoki dikit juga gitu sih. Dari Mel gimana, Mel? Ya, setuju banget karena 99% usaha, 1%-nya hoki ya, guys. Kalau enggak ada hokinya nggak menang juga gitu. Kalau soal subjektif, ini contohnya eh waktu di lomba data pun visualisasi kayak warna, terus kayak font, terus kayak penempatannya gitu itu dipermasalahin juga loh. Kayak kita kelompok aku dulu sama Natasha di notice penggunaan warnanya oke nih gitu. Kalian pilih warna ini karena ditentuin sama panitia atau karena inisiatif sendiri gitu. Jadi intinya gini, terutama UI UX ya, kan itu desain. Minimalis apa usahain seminimalis mungkin gitu. Kalian it's okay nyari referensi dari dribble gitu, tapi jujur aja dribble itu sangat tidak applicable kalau untuk UI UX gitu. Untuk yang apa sih aplikasi beneran ya gitu. Karena ya dia cantik emang, tapi eh ya kalau aplikasi yang umumnya kalian temuin pasti kan nggak yang seribet itu gitu. Jadi usahain kalian tuh ngambil referensi dari aplikasi-aplikasi yang emang udah launch dan usernya itu banyak gitu. Karena kan kalau usernya banyak berarti selama ini mereka nggak ada masalah gitu dalam menggunakan, mengerti dan memahami aplikasinya gitu. Karena UI UX itu jadi salah satu faktor penentu yang besar juga gitu buat orang tuh stay di situ. Kayak contohnya Traveloka sama toko sama tiket.com deh. Kayak itu kan sama-sama perusahaan yang di bidang yang sama gitu, tapi banyak orang yang komenin tentang ini ya loh, tentang UI-nya loh gitu. Kayak UI-nya yang A lebih ribet, UI yang B lebih enak kayak gitu. Lebih nggak bingungin kayak gitu. Jadi kalian ambil referensi dari aplikasi-aplikasi yang emang udah launch dengan jumlah user yang banyak gitu. Terus usahain semaksimal mungkin cari best practice-nya gitu. Karena subjektif apapun, tapi semua apa ya, semua nilai itu ada dasarnya, ada konsep awalnya gitu. Jadi
ya better kalian mengacunya ke sana, gitu. Oh, salah satu lagi. Jadi kemarin itu ini bukan soal UI UX-nya sih, tapi lebih ke arah penilaiannya gitu, aspek penilaiannya. Jadi ketika di briefing di TM, ini kalian wajib banget ya di TM itu catat semua yang diomongin sama si panitianya gitu, briefingnya. Entah slide deck kalian minta, kalian screenshot atau kalian foto atau terserah. Terus Q&A kalian catat, itu karena penting banget jadi salah satu apa ya, pegangan kalian ketika nanti penilaian ada yang nggak sesuai itu bisa kalian raise gitu kayak waktu di TM dibilangnya kayak gini tapi kenapa penilaiannya kayak gini gitu itu case-nya aku amanat kena sekali di mana eh, waktu kita bikin visualisasi data jadi dibilangnya tuh ini cakupannya bebas kayak terserah audiensnya siapa gitu. Nah, kita udah bikin audiensnya ini nggak cuma eh, mahasiswa doang, maksudnya kayak nggak cuma internal doang, bisa ke eksternal juga gitu. Nah, habis itu pas kita presentasi, jurinya ngomong gini, eh, ini kok kalian kasih data-data temuan ya, ini kan datanya dipublikasi gitu. Emang orang luar boleh lihat kayak gini gitu. Kayak sedangkan itu tuh nggak ditentuin kayak dari jurinya tuh ngomong seakan-akan ada ketentuannya tapi kalian nggak ikutin gitu. Nah, aku sama Nat kita putusin buat coba tanya ke panitianya gitu. Karena kan pas presentasi itu ada panitianya di situ gitu. Jadi kita tanya, kita coba make sure yang diomongin sama juri ini gimana ya? Soalnya kalau di briefing bla 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 gitu. Jadi ya perlu kalian klarifikasi kalau kalian ngerasa itu nggak sesuai sama briefing awal dan ada unsur subjektivitas kayak gitu. Paling gitu sih dari aku. Menjawab nggak, Dini? Oh ya, tambahan lagi Mel. Nah, tambah lagi, oke. Mau tambahan juga. Mungkin ada 2 poin sih. Yang pertama terkait yang tadi Kak Mel terakhir mention ya, kayak kalau misalkan kalian ada ngerasa yang nggak benar, terus kalian coba kontak ke panitnya. Tapi jangan lupa ada disclaimer-nya, make sure bahasa kalian tuh friendly, jangan yang kayak kelihatan ofensif gitu. Karena takutnya itu bukannya malah kalian dibenerin, tapi malah berbalik ke kalian kayak poinnya diminusin atau apalah karena kaliannya ofensif gitu. Make sure kayak kalian nanya sopan-sopan, kayak kelihatan ya kalian tuh niatnya baik gitu loh, bukan kayak menjatuhkan panitia gitu. Terus yang kedua, mungkin kalau terkait subjektivitas, ini kaitannya ke background dari juri kalian gitu. Jadi misal kalian udah dikasih tahu nih nanti final jurinya siapa siapa siapa, kalian bisa background research dulu kayak jurinya misal orang startup atau orang corporate gitu. Biasanya mungkin kalau orang corporate yang kalian bakal perlu presentasinya lebih formal atau iya agak lebih konvensional gitu. Meanwhile kalau startup kalian bisa lebih bebas, terus lebih kayak inovatif dan lain-lainnya gitu. Jadi sesuaiin sama background juri kalian juga gitu sih. Mhm. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi Kak? Atau mungkin kalau udah nggak ada aku balikin ke Amanda lagi kali ya?
Kasih Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Ya, thank you semuanya. Thank you, Kak. Thank you Kak. Thank Thank you, Kak.